Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian daripada ulama, dengan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, agar kita hidup lebih terarah dan berkah. Yang menonton ini jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. InsyaAllah video ini akan selalu memberikan kajian ataupun nasihat-nasihat para ulama agar kita hidup selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman katakan, silakan masuk, duduk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu. Kata Nabi, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman katakan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, diangkat tangannya. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Nah mudah, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasul, jangan mendah. Bawa saya jauh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini. Nabi Sulaiman katakan, baik. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mujizatnya pandai bicara dengan binatang, pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi. Siap. Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan. Dia pikir, sudah jauh saya, kurang ngajar. Tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya. Sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Menurut kitab Durratun Nasihin, ada 5 pertanyaan malaikat seleksi berkasnya awal. Kira-kira kalau di KPK tes wawasan kebangsaan, dites dulu dia. Ini belum diperiksa yang lain-lain. Dites dulu. Begitu seluruh malaikat pengantar kembali, dalam hadis dijelaskan masih terasa kedengar langkah kaki orang paling terakhir tinggalkan kuburan. Datanglah malaikat dan bertanyalah malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik agama Pak, baik solat, aman, tidak usah cemas. Begitu malaikat berkata, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solat kita akan menjawab, mundur kau saat. Karena waktu kau hidup di dunia kau rajin menjaga saya, sekarang saya yang jaga kamu.
Ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Salat kita menjawab, "Allahu Akbar." Allah Maha Besar. Malaikat geleng kepala. Tahu, hebat sekali nih, barusan ku dapat. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Dia jawab lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar berkata, makin jago dia, anak PDI Perjuangan ini. Akhirnya mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 345. Dia naik melapor kepada Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marrabuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh, itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Oh, saya ingat sekali, Pak. Cepat sekali pagi. Cepatnya pagi. Itu kalau pengantin baru. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz, tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kalau ustadz duluan, siapa yang tak siapa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati, karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati. Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin. Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar. Dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur? Ibu bapak, saya yakin bapak ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Bikin masakan. Kalau tidak bisa tiap minggu, tiap Jumat misalnya, ibu bungkus nasi bungkus, 1 iris ayam, 1 ekor ikan, 1 telur, nasi, bawa ke masjid 5 bungkus, tulis di situ di depan pintu masuk masjid, silahkan nikmati. 5 bungkus saja. Dan ternyata yang makan Dasat Latif. Dasat Latif dia makan bismillahirrahmanirrahim. Besok kemudian yang makanan nasi itu menjadi darah di dalam tubuh saya yang mengalir sepanjang hidup saya.
menjadi daging yang menyertai diri saya selama dakwah. Maka selama saya ibadah, selama saya ceramah, selama saya berbicara, ibu yang memberikan saya makanan itu dapat kiriman amal dari saya tanpa mengurangi pahala saya. Maka ibu, daripada makanan di rumah mubasir basi, kirim. Dan demi Allah, ibu tidak akan bangkrut karena memberi makan fakir miskin. Mulai besok amalkan. Tidak bisa tiap pekan, sekali sebulan. Selesai terima gajinya suami, langsung bikin nasi bungkus 10 atau 15 sesuai kemampuan kita. Ada ya? Bagaimana cara diedarkan Ustaz? Titip di rumah makan. Bu, ini ada 10 bungkus, saya titip gratis. Kalau ada yang ibu lihat dia fakir miskin tidak mampu, beri makan dia gratis. Atau ada yang lewat, ibu lihat tidak mampu, kasih dia. Coba Bapak amalkan. Ada anak-anak kita yang susah karena sehat. Ada anak-anak kita yang lagi sakit. Segala dokter sudah kita datangi tidak bisa sembuh. Ayo, mari supaya cepat doa ibu dikabulkan. Anak kita bisa sehat. Sedekah dengan makan fakir miskin. Siapa lagi yang bisa masuk kategori pendusta agama? Mereka yang pengurus yatim piatu. Apa namanya itu? Panti-panti asuhan. Pengurusnya kaya, pengurusnya bermewah-mewah, proposal kiri kanan, dia manfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati. Tidak main-main Pak. Hukumannya pendusta agama. Kata Nabi, kamu tahu ndak rumah? Kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Iya ya Rasul. Kalau ada rumah di dalamnya, ada anak yatim di dalam rumah itu, dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, ketahuilah aku bersama dengan tuan rumahnya. Bahkan ini anak yatim seperti ini Pak Bupati, mengusap kepalanya itu adalah bagian dari perintah agama. Usap. Jadi, kalau dia makin panjang rambutnya itu bawa berkah kalau diusap. Anak yatim. Bukan ibu-ibu yang panjang rambutnya. Ini kan Pak, ibu-ibu banyak protes saya Pak Bupati. Dia bilang lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Saya bilang sadar Pak Ibu. Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki selingkuh juga sama perempuan. Berarti sama jumlahnya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Lebih hancur. Bu. Bu. Jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kok curigai juga. Yang bener aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa.